hari sial bagi Vira. Nggak tahu mimpi apa dia semalam sampai ketiban sial kayak gini. Setelah 2 jam ulangan matematika yang bikin pusing 12 keliling, hanya diselingi pelajaran PPKN, pas pelajaran kimia, Bu Suwarmi ikut-ikutan memberikan tes dadakan yang dia sebut latihan soal. Penderitaan Vira bertambah saat jam istirahat. Ternyata kantin sekolah tutup. Katanya Bu Wati yang mengelola kantin sedang pulang kampung ke Subang menengok orang tuanya yang sakit. Padahal Vira udah ngebayangin bisa makan burger buatan Bu Wati yang enak. Untung aja senyum Robi saat ketemu dengannya bisa bikin hati Vira sedikit adem. Ngobrol dengan Robi juga bikin Vira sedikit melupakan kekesalan dan rasa ngantuknya. Vira yang lagi jalan ke mobilnya bareng Amel menoleh. Stella setengah berlari mendekatinya. "Lo bener nggak latihan sore ini?" tanya Stella ke Vira. "Iya, gue ngantuk berat nih. Mungkin gue bakal tidur sampai sore." "Emang kenapa?" "Kalau gitu gue boleh pakai kaos emas loh," tanya Stella lagi. Kaos emas adalah lambang penghargaan bagi atlet basket SMA Altavia yang paling berprestasi. Kaos basket yang berwarna kuning keemasan dengan tulisan dan logo SMA Altavia berwarna perak itu dipesan khusus 2 buah. Satu untuk cowok, satu lagi untuk cewek. Mereka yang mendapat kaos emas berhak memakainya saat latihan selama 6 bulan sampai pemilihan berikutnya yang dilakukan pelatih basket SMA Altavia dan seluruh anak yang mengikuti ekskul basket dengan melihat siapa yang paling menonjol atau berprestasi selama 6 bulan terakhir. Kalau ada lebih dari 1 kandidat dengan jumlah suara sama, penentuan terakhir dilakukan dengan mengadakan pertandingan one-on-one antar kandidat. Siapa yang menang berhak mendapatkan kaos emas. Sekarang Vira yang beruntung memakai kaos emas. Keberhasilannya membawa tim SMA Altavia juara di turnamen bola basket antar SMA se-Jawa Bali bulan lalu, serta merebut MVP dan top scorer membuat Vira mendapatkan kaos emas dengan suara jauh di atas kandidat lain, termasuk Stella yang sebetulnya bermain bagus di turnamen itu. Vira menatap Stella seolah heran kenapa temannya bisa menanyakan pertanyaan bodoh kayak gini. Boleh aja kalau Pak Andrian dan teman-teman yang lain setuju, tapi gue rasa mereka gak bakal setuju. Lu harus ngerebut dulu kaos emas itu dari gue, baru boleh pakai itu. Lu kan tahu, hehehe, gue kan cuman iseng doang. Tapi ntar malam lu tetap datang kan? Datang kemana? Vira malah balik nanya. Stella menatap tajam ke arah Vira. "Ya ampun, gimana sih lo?" Lalu Stella beralih menatap Amel. Seperti biasa, Amel hanya mengangkat bahu. "Apa sih?" tanya Vira. "Tadi kan Diana ngundang kita ke pesta ultah sepupunya. Masa lo lupa?" "Oh iya, sorry. Gue gak merhatiin pas Diana ngomong tadi." "Jadi, lo ikut kan?" "Iyalah, kan sesuai moto geng kita. Be party, be happy," sambung Stella lalu ketawa, sedang Vira dan Amel cuma tersenyum. Pesta, clubbing, jalan-jalan di mall, shopping, dan sederet kegiatan fun lainnya. Itulah kegiatan rutin The Roses di luar kegiatan sekolah mereka. Kelima cewek ini boleh dibilang penguasa SMA Altavia.
selebriti sekolah, walau mereka masih kelas 2. Selain Vira, ada Stella Winches, cewek blasteran Indo-Inggris yang 5 cm lebih tinggi dari Vira dan selalu bersaing menjadi yang terbaik di lapangan basket. Bokapnya yang orang Inggris sekarang tinggal di New York dan menjadi pialang saham yang sukses di Wall Street. Ada juga Dian Rintanu, anak seorang pejabat pemerintah pusat, pimpinan sebuah instansi penting di Jakarta. Walau Diana hanya anak istri kedua si pejabat, tapi dia tetap mendapat limpahan materi dari bokapnya. Diana juga memiliki tubuh yang katanya paling seksi di antara anggota The Roses. Dan kayaknya dia tahu serta bisa memanfaatkan keseksiannya itu. Terbukti dengan hobinya yang suka gonta-ganti cowok. Apa hubungannya? Pokoknya kalau Diana bisa pacaran dengan seorang cowok lebih dari 3 bulan dan tetap setia selama masa pacarannya, Vira dan Stella bakal nyembah-nyembah dia. Oh iya, Diana juga ketua dan kapten tim ekskul cheerleaders SMA Altavia, salah satu ekskul favorit cewek di sekolah manapun. Klop deh sama pergaulannya yang rada-rada bebas itu. Amelisa Ferianti, teman sebangku Vira. Rumahnya juga gak jauh dari rumah Vira. Walau beda kompleks, itulah sebabnya Amel suka nebeng mobil Vira saat berangkat atau pulang sekolah. Dibanding anggota The Roses lainnya, Amel yang paling pendiam dan gak banyak tingkah. Bahkan saking pendiamnya, kalau gak ada yang ngajak ngomong duluan atau Amel yang merasa gak punya kepentingan, dia gak bakal ngomong. Tapi walaupun pendiam dan kelihatan paling lemah dari yang lain, gak ada anak SMA Altavia yang berani ngeganggu Amel atau macam-macam ke dia. Tentu aja, sebab bokapnya adalah seorang jenderal angkatan darat berbintang 3 yang sekarang menjabat komandan salah satu instansi militer strategis di Jakarta. Macam-macam dengan Amel, jangan heran kalau besoknya berurusan dengan orang-orang berambut cepak dengan potongan ala militer. Mereka anak buah bokap Amel yang sedang bertugas di Bandung. Mungkin karena itulah para cowok di SMA Altavia agak-agak malas ngedeketin Amel, apalagi sampai PDKT. Bukan apa-apa, kalau nanti ternyata malah bikin Amel patah hati atau marah, apa nggak jadi repot urusannya tuh. Dan kayaknya Amel sendiri juga nggak masalah soal nggak ada cowok yang berani deketin dia. Dia cuek-cuek aja tuh. Padahal menurut Vira, Amel sebetulnya lumayan cantik. Wajahnya lembut. Kalau saja Amel mau berdandan ala Diana, Vira yakin pasti banyak cowok yang nekat mau deketin dia. Vira sendiri senang berteman dengan Amel karena selain rumahnya dekat, bisa dijadiin teman ngobrol kalau berangkat dan pulang sekolah, juga karena otaknya lumayan encer. Amel lah satu-satunya anggota The Roses yang rapornya nggak pernah ada angka merahnya, sedang yang lainnya full color. Dan ternyata Amel bisa jadi teman ngobrol yang asik kok, asal diajak ngobrol duluan. Lisa Wiryadinar, teman sebangku Stella. Bokapnya pemilik sebuah jaringan supermarket yang cabangnya udah tersebar di seluruh Indonesia. Boleh dibilang masuknya Lisa ke The Roses hanya karena dia selalu bareng Stella sejak kelas 1. Vira yang dianggap sebagai ketua geng, walau mereka nggak pernah resmi mengangkat siapa yang jadi ketua, tentu nggak bisa menolak keinginan Stella. Sama seperti Stella yang nggak bisa menolak keinginan Vira yang dulu ngajak Amel bergabung ke dalam The Roses. Karena latar belakang para anggota The Roses itulah geng ini dianggap paling powerful di sekolah.
Padahal ada juga geng-geng cewek lain di SMA Altavia dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi mereka semua kalah pamor dari para mawar itu. Bahkan di kantin, mereka punya meja tersendiri dekat jendela, dekat kebun mawar yang ditanam di halaman sekolah. Kalau The Roses datang, meja itu harus dikosongin. Tentu aja, kecuali yang duduk di situ adalah Robby dan teman-temannya. Untungnya Robby jarang nongkrong di kantin sekolah. Saat istirahat, dia lebih suka main basket di lapangan atau nongkrong bareng teman-temannya di dekat tempat parkir. Tempat itu jauh dari kantor guru, hingga mereka bisa ngerokok dengan bebas. Pesta ulang tahun sepupu Diana berlangsung di Indiana, sebuah kafe yang terletak di daerah Setiabudi. Untuk pesta ultah ini, kafe yang cukup luas dan mewah disewa penuh selama setengah hari, dari sore sampai malam. Gak heran, sebab seperti Diana, sepupunya yang bernama Alia juga anak seorang pengusaha besar di Jakarta. Setelah sebelumnya selalu merayakan ulang tahunnya di Jakarta, tahun ini Alia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Bandung. Suasana pesta sudah terlihat begitu mobil yang dikemudikan Vira memasuki lingkungan kafe Indiana. Nggak cuma dari deretan mobil yang sebagian besar mobil mewah dan berplat nomor Jakarta yang terparkir di setiap sudut tempat parkir, bahkan sebagian parkir di jalan mengakibatkan jalan Setiabudi sedikit macet. Tapi juga dari irama musik dan kerlip lampu yang sudah terlihat dari kejauhan. Benar-benar rame, komentar Amel yang datang bareng Vira. Kayak 17-an aja, gumam Vira. Untung saat Vira datang, sebuah mobil baru keluar dari tempat parkir, hingga mobil Vira langsung menempati tempat parkir yang ditinggalkan mobil tersebut. Diana yang ada di depan kafe dan lagi ngobrol dengan seorang cowok segera menyambut kedatangan Vira dan Amel. "Halo sayang," sambut Diana sambil memeluk Vira dan sedikit cipika-cipiki. Hal yang sama dilakukannya ke Amel. Diana terlihat cantik malam ini dengan gaun pink, warna kesukaannya. Kontras banget dengan Vira yang pakai gaun hitam dan Amel dengan gaun abu-abu tua. "Gue kira lo masih ketiduran," kata Diana. "Enggak lah, gue pasti inget. Masa gue lupa undangan lo?" kata Vira, sementara Amel cuman senyum-senyum di sebelahnya. In fact, kalau bukan karena Amel nelpon ke HP Vira ngingetin acara ini, mungkin sampai sekarang Vira masih di alam mimpi. "Stella sama Lisa mana?" tanya Vira. "Ada tuh di dalam. Tadi sih gue lihat lagi makan," jawab Diana. Vira melirik ke arah cowok yang tadi ngobrol dengan Diana. Vira belum pernah melihat cowok ini, tapi dia cute juga. Kebetulan cowok itu juga lagi melihat ke arah Vira. Kayaknya juga lagi mengagumi kecantikan teman Diana yang satu ini. "Siapa nak?" tanya Vira. Iya, kenalin. Ini Fendi, teman sekelas Alia." Diana memperkenalkan cowok itu. "Fendi," sapa si cowok sambil mengulurkan tangan. Vira menyambut uluran tangan itu. "Vira." "Amel," balas Amel saat gilirannya bersama dengan Fendi. Kayaknya Fendi lebih tertarik pada Vira daripada Amel. Bagetnya dia pengen ngobrol banyak dengan Vira,
tapi HP yang ada di saku celananya berbunyi. "Sebentar ya," ujar Fendi lalu sedikit menjauh dari ketiga cewek itu untuk menerima telepon. "Andre nggak dateng ya?" tanya Vira penuh selidik pada Diana saat Fendi menjauh dari mereka. "Kok lo tahu? Kalau ada Andre, lo nggak mungkin seganjel ini sama cowok lain." "Yeay, gue kan cuma mewakili Alia jadi tuan rumah yang baik," elak Diana. "Tapi Fendi lumayan juga sih," sambungnya sambil cengar-cengir. "Tuh kan," sergah Vira. "Lagian dia tajir loh. Bokapnya punya pulau di Kepulauan Seribu. Dia udah ngundang gue liburan sana. Katanya pantainya indah banget. Gue bisa berjemur atau berenang di pantainya. Ada bunga lunya juga loh." "Kok lo mendadak jadi promosi gini sih?" "Hehehe, gue kan cuma niruin kata-kata dia tadi," jawab Diana sambil cengengesan. Mendadak dia pasang tampang serius, lalu bertanya, "Lu juga kenapa gak ngajak Robi ke pesta ini?" "Hayo, lo pengen ngelaba juga kan?" "Enak aja, gue tadi udah ngajak Robi, tapi lo tahu kan dia lebih seneng kumpul sama gengnya, kecuali kalau kenalan banget sama yang ngadain acara," jawab Vira tenang.